kita mulai ya teman-teman. Ini untuk pertemuan yang kedua. Kemarin sebenarnya ada bahan yang perlu direfleksikan, tapi saya pikir apa ya istilahnya, bisa teman-teman refleksikan sendiri karena ada 3 poin utama kemarin ya. Eh, Bagaimana sih penelitian kualitatif itu? Terus seorang peneliti kualitatif itu seperti apa? Terus kenapa kok harus seperti itu? Nah, kalau tidak salah seperti itu kemarin 3 hal. Silakan tetap direfleksikan sama teman-teman. Artinya itu penting karena apa? Karena untuk menjadi seorang peneliti kualitatif harus lebih dulu menghayati bahwa dirinya itu memang benar-benar peneliti kualitatif gitu ya. Nanti teman-teman juga seperti itu. Meskipun ini dalam taraf belajar, saya harapkan nanti teman-teman benar-benar menjadikan dirinya seorang peneliti kualitatif. Sehingga nanti beneran serius melakukannya. Ketika serius melakukan sesuatu, maka seberat apapun itu, dampak belajarnya akan lebih kuat. Jadi yang dipetik buahnya yang di belakang nanti itu loh ya, itu akan lebih besar gitu ya, lebih lebih manis. Nah, kayak gitu. Kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang proses berpikir dan karakteristik penelitian kualitatif. Karena ketika judulnya seperti itu, mungkin di benak teman-teman sudah tersirat pertanyaan apa maksudnya, langsung ada istilahnya itu pengkontrasan atau dikotomi. Ketika kita ngomong kualitatif pasti ada temannya di sisi yang lain. Apa itu? Kuantitatif. Nah, itu kan. Nah, ketika ada teman yang di sisi yang lain, ibaratnya kalau ada sisi apa namanya, kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, hitam putih kayak gitu ya. Itu pasti yang namanya kanan berbeda sifatnya dengan yang kiri. Kayak mungkin teman-teman pernah dengar misalnya aliran kanan, aliran kiri, kayak gitu ya. Itu pasti punya karakteristik sendiri-sendiri. Begitu juga dengan penelitian. Ya, jadi kalau ada kualitatif pasti ada kuantitatif. Makanya nanti di pembahasan yang kali ini juga mengikut sertakan nanti perbandingan antara kedua penelitian tersebut. Nah, pertanyaan pertama itu pasti gini ya. Kalau dalam proses pembelajaran, pertanyaan utama yang ditanyakan itu adalah tentang barangnya, gitu kan? Dalam proses pembelajaran seperti itu. Misalnya teman-teman mau belajar tentang perilaku agresif, gitu. Nah, mesti barangnya ditanya dulu. Apa itu perilaku agresif? Apa itu agresivitas? Ya, ditanya dulu kan barangnya itu apa. Ini namanya term. Ya, kalau dalam istilah learning atau dalam istilah konseptual, istilah konsep itu namanya term. Term. Jadi ada term-term ini atau konstruk-konstruk ini itu punya definisi. Ya. Makanya di dalam proses belajar yang utama sebagai dasar yang perlu diketahui itu adalah term and definition-nya. Nah, pertanyaan pertama cocok untuk itu ya, berarti bersesuaian. Apa itu penelitian kualitatif? Ini secara teoritis akan saya berikan mungkin sedikit, untuk beberapa teman-teman akan sedikit lebih rumit bahasanya, tapi nanti akan saya perjelas. Yang pertama yang disebut penelitian kualitatif itu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap tingkah laku manusia dalam kawasannya atau dunianya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang diteliti dalam bahasa dan istilah mereka sendiri. Itu ada beberapa kata-kata yang sudah diberi tanda merah, artinya teman-teman bisa memperhatikan, memfokuskan, menitik beratkan di situ. Karena di situ letak titik tekan kalau kita ngomong definisi kualitatif. Ya. Di situ ada yang bercetak tebal fundamental ya, secara fundamental bergantung pada. Jadi biasanya tradisi ini ada di ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental itu ada titik tekannya, fundamental bergantung pada beberapa hal yang berwarna merah ini. Yang pertama pengamatan terhadap tingkah laku manusia dan manusia dalam kawasannya atau dunianya sendiri. Jadi dalam penelitian kualitatif itu nanti pastinya seorang peneliti akan mengkaji, mempelajari orang ya,
kalau dalam ilmu sosial nih ya, berarti mempelajari orang beserta tingkah lakunya dalam lingkungannya dia, dalam daerahnya atau areanya dia, dalam budayanya dia. Jadi kita seorang peneliti akan meneliti manusia ini dalam konteks di mana dia tinggal. Jadi tidak bisa dipisahkan dari itu. Nah, ini nanti sedikit menyinggung tentang kuantitatif. Kalau kuantitatif kan orang bisa diukur, misalnya dikasih kuesioner gitu ya. Setelah kuesionernya diisi, kuesioner dibawa pulang kan. Nah, ini tidak hanya pisah dari tempat orang itu tinggal, tapi juga pisah dari orang yang diukur tadi gitu kan ya. Kan selanjutnya orang itu sudah diwakili oleh angka-angka, bukan orang itu sendiri kan. Kalau di kualitatif itu tidak bisa seperti itu. Nah, gitu maksudnya dari yang bercetak merah pertama ini ya teman-teman. Yang kedua, di situ ada cetak merah tentang bahasa dan istilah mereka sendiri. Nah, ini artinya apa? Artinya dalam penelitian kualitatif nanti teman-teman akan menggunakan bahasa dari subjek atau partisipan penelitian kita sebagai bahasa intinya. Ya, bukan berarti lantas begini ya. Ketika pas diwawancara dia misalnya ke teman-teman wawancara di daerah pedalaman atau di mana di daerah yang orang-orangnya yang tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, tapi menggunakan bahasa daerahnya, misalnya bahasa Jawa halus misalnya. Bukan berarti kemudian wah berarti laporannya nanti berbahasa Jawa. Enggak, bukan begitu ya. Jadi artinya gini, karena dia menggunakan bahasa tertentu, menggunakan bahasa Jawa misalnya dalam hal tadi contohnya ya. Oh ya, mohon maaf, ada yang bertanya apakah ini sudah direkam atau belum. Kalau di apa namanya? Di BBB-nya memang belum. Di BBB-nya memang belum. Terima kasih untuk apa namanya? Untuk diingatkan ya, ini belum direkam. Tapi saya punya rekamannya sendiri, tapi tidak apa-apa. Saya bisa merekamkan untuk BBB. Terima kasih buat Haninda yang mengingatkan. Sampai mana tidak? Oh ya, sampai bahasa. Jadi ketika si subjek itu menggunakan bahasanya sendiri, bukan berarti lantas dengan bahasa itulah kita membuat laporan. Enggak, bukan begitu. Bahasa itu melekat pada kultur, melekat pada konteks. Sehingga ketika misalnya ya, contohnya tidak hanya ngomong soal bahasa Jawa, Indonesia atau bahasa daerah ya, tidak seperti itu. Tapi juga ngomong tentang bahasa yang biasa digunakan secara kultur, kayak istilah, kayak gitu-gitu ya. Kayak misalnya apa kalian melakukan wawancara di Surabaya, wawancaranya anak-anak muda, terus sedikit-sedikit ngomong, wah jancok ya, wah rek keren nih, misalnya kayak gitu. Kan tidak bisa lantas kemudian kita dengan budaya kita menghakimi pernyataan itu, pernyataan istilah jancok tadi dengan budaya kita. Nah, harus kan balik lagi ke yang tercetak merah pertama tadi. Tercetak merah tadi bahwa kita mengamati atau melakukan penelitian terhadap manusia itu di konteks dia hidup. Sehingga istilah jancuk di Surabaya gitu ya, nilai rasanya beda ketika kita sebagai orang yang menganggap bahwa secara moral mungkin atau secara etik itu tidak bagus misalnya. Tapi bisa jadi ini sebuah budaya, sebuah penekanan pada nilai rasa tertentu atau sebuah penekanan pada dalam pembicaraan tertentu. Misalnya orangnya hebat, cuancuk hebat wong iki misalnya. Pujian kan ternyata gitu loh. Tapi kita tidak bisa menghakimi itu sebagai makian misalnya kayak gitu. Karena itu barangkali hanya budaya kita yang menilai itu sebagai makian. Kayak gitu. Itu contohnya. Jadi ngomong bahasa di sini, makanya bahasa di dalam pengertian ini kan tanda kutip. Nah, bahasa di sini saya jelaskan di tanda kutip yang kedua itu istilah juga termasuk di dalamnya seperti yang tadi saya contohkan gitu ya. Pengertian yang kedua, penelitian kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Wah, dari sini sudah kelihatan ada aspek lain ya dalam penelitian kualitatif yang disorot di definisi yang kedua. Apa itu? Jenis datanya, bentuk datanya gitu ya. Bentuk datanya apa? Lebih banyak
deskriptif, baik itu dari percakapan maupun dari pengamatan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sudah paham ya, dari definisi ini gampang banget. Kalau yang atas menekankan bahwa eh, kita meneliti orang dalam konteks di mana dia hidup, tidak bisa lepas dari situ, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan istilah yang digunakan, ya. Dan data yang kita hasilkan berupa apa? Data deskriptif, baik itu dari percakapan maupun dari pengamatan. Nah, sudah dari sini teman-teman bisa merangkum definisinya. Kalau teman-teman bikin definisi sendiri, tinggal pakai yang merah-merah itu, kemudian diomongkan lagi atau diucapkan lagi dengan bahasanya teman-teman. Nah, itu juga membantu pemahamannya teman-teman nanti. Istilahnya memparafrase ya. Kita lanjutkan, semoga bagian ini bisa dipahami. Nah, ini ada alur begini teman-teman. Sebelum saya menjelaskan alur yang ada di gambar ini, ya, saya akan memberitahukan prinsipnya, bahwa dalam sebuah penelitian, ya, dalam hal ini saya akan menekankan pada penelitian kualitatif, proses yang dilakukan itu tidak selalu linear teman-teman. Jadi tidak dari A ke B ke C ke D dan seterusnya sampai ke Z misalnya. Jadi kalau anggapannya A itu mulai persiapan, Z itu melaporkan gitu. Enggak seperti itu. Karena bisa jadi suatu saat teman-teman melakukan A, persiapan, B, kemudian membuat instrumen dan segala macam kayak pertanyaan wawancara gitu. Terus kemudian C, menggali data. Habis menggali data, D, analisis misalnya. Setelah dianalisis ternyata butuh ada rancangan yang atau desain yang perlu diperbaiki. Balik lagi ke yang kedua misalnya, yang ke B gitu ya. Balik lagi ke B. Begitu sangat sangat mungkin di penelitian kualitatif itu terjadi. Begitu juga ketika sudah menganalisis data, setelah dianalisis dilihat, loh, datanya kok ada yang kurang. Balik lagi gali data, balik ke C kayak gitu. Dan itu sangat wajar, alamiah seperti itu. Yang terpenting adalah teman-teman mentasbihkan diri, wah istilahnya mentasbihkan, artinya menjadikan dirinya itu sebagai seorang peneliti yang total ingin menjawab pertanyaan yang ingin dicari gitu ya. Ketika itu total, maka teman-teman bisa melakukan apapun di situ. Kalau kurang data ya balik lagi cari data. Datanya butuh dianalisis ya dianalisis dulu. Kurang lagi nyari data lagi. Seperti itu. Ternyata di tengah jalan, loh kok ada subjek baru yang potensial. Sangat mungkin itu bertambah. Yang penting itu tidak keluar dari frame yang benar-benar ingin dicari dari awal. Ya. Jadi tambahan-tambahannya itu bukan malah memperluas jadi kemana-mana. Enggak, tapi tetap ada frame yang membatasinya. Nah, ini ada alur yang akan saya jelaskan teman-teman. Yang alur ini biasanya separuh itu sangat khas kualitatif dan separuh sangat khas kuantitatif, biasanya seperti itu. Kalau teman-teman saya tanya misalnya ini ya, ini yang kuantitatif yang mana, yang kualitatif yang mana, gampang. Teman-teman sambil nyemil sambil langsung nunjuk aja sudah tahu ini. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, cari aja kata-kata khas yang hanya ada di salah satunya. Contohnya misalnya hipotesis, adanya di mana? Jelas di kuantitatif. Kita tidak punya istilah hipotesis. Kalaupun ada istilah itu, tapi itu tidak khas di kualitatif. Kalaupun ada yang pakai gitu misalnya ya, istilah itu, tapi itu tidak khas di kualitatif. Karena hipotesis sendiri secara definisi itu adalah sesuatu jawaban sementara gitu ya, yang perlu dicarikan pembuktiannya. Nah, itu. Dan itu langkah seperti itu khas kuantitatif. Nah, itu. Jadi gampang langsung nunjuk, oh sebelah kiri kualitatif, sebelah kanan kuantitatif, selesai. Teman-teman udah tahu. Lah baru kemudian teman-teman tinggal mencermati kotak-kotaknya satu persatu, di alur kualitatif seperti apa, di kuantitatif seperti apa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya. Kalau di di kualitatif, sebagaimana tadi saya bilang itu di bagian sisi kiri, itu berarti kita awali
dari eh, kita menemukan atau mencari dulu fakta-fakta lapangan. Atau kalau di sini diwakili dengan kegiatan observation. Ya. Jadi dia dulu ada apa di lapangan, ada persoalan atau ada apa yang menarik, yang unik. Kemudian dicari info, oh ini enaknya diteliti dalam hal ini, itu menarik. Gitu. Nah, baru kemudian membuat, kalau di situ ada istilah perkiraan parameter. Itu kayak teman-teman bikin pertanyaan penelitian, kayak begitu kan. Pertanyaan penelitian itu jadi koridor akhirnya, membatasi bahwa penelitianmu itu seharusnya tidak jauh-jauh dari situ atau tidak keluar dari situ. Kalaupun nanti suatu saat seperti yang tadi alur yang non linear tadi kembali lagi ke awal dan kemudian teman-teman merasa oh pertanyaan penelitiannya bisa dikembangkan, ditambahin, tidak apa-apa. Penambahan pengurangan itu kan berarti tidak jauh dari asal muasalnya. Artinya inti yang ingin dicari itu sebenarnya sudah kepegang, atau maksudnya tidak lepas dari situ. Tambahan-tambahannya ini hanya untuk memperkaya atau memperdalamnya gitu. Jadi ada perkiraan parameter. Terus setelah itu data dikelola. Ada namanya empirical generalization. Ya, empirical generalization. Jadi apa? Diabstraksikan. Jadi data-data itu kan harus disimpulkan, Pak. Nah, karena di kualitatif kan ujung-ujungnya kan di pengembangan teori bahwa saya misalnya kalau ini penelitinya ngomong ya, menemukan temuan ini kayak gitu. Nah, itu uh, empirical generalization, dan ini disebut sebagai alur ini sampai pada nanti menghasilkan teori baru yang di atas itu, di puncak itu teori baru. Ini disebut logical induction. Jadi logical induction. Jadi cara berpikirnya induktif. Jadi dari bawah, dari hal kecil sampai diabstraksikan ke hal yang besar. Nah, di sisi kanannya kebalikannya. Nah, dari hal yang besar, teori, ya, dipecah jadi, dipecah. Maksudnya kita pingin meneliti apa, kemudian muncullah hipotesis. Hipotesis dibuatkan instrumen untuk pengukuran. Nah, itu instrumen scaling, sampling, itu desainnya pokoknya di situ dibuatkan, kemudian datanya diambil. Nah, data itu untuk apa data ini? Kalau di sini diwakili dengan istilah, istilahnya tetap diwakili observation ya. Padahal sebenarnya bisa pengukuran, bisa apa gitu. Cuma perwakilannya aja observation. Untuk apa data itu? Dikelola untuk menjawab hipotesis kayak gitu. Lah logika yang dipakai ini logical deduction atau deduction ya. Jadi dari umum, dari teori dibuktikan di lapangan. Ya, bedanya di situ ya. Semoga teman-teman bisa memahami ini. Ini model siklus penelitian Wallace. Ciri utama penelitian kualitatif. Oke, suaranya menghilang katanya ya. Sebentar teman-teman, saya lihat kecepatannya berapa. Sepertinya kecepatan saya masih normal. Apa yang bikin suara saya hilang? Apa rek? Kayaknya BBB-nya ya. Kalau internetnya sudah saya cek, lumayan kok, 9,2 Mbps. Iya, kayak Pak Iwan kemarin mungkin ya. Jadi problemnya di BBB-nya. Tadi pada waktu ini teman-teman sudah bisa menangkap ya. Saya jelaskan sedikit ulang ya. Saya ulang sedikit ya.
Yo PBB anjane penyakitnya ya. Ya semoga ini paling tidak gini nanti tetap tak laporkan ke apa namanya ke KPS ya atau ke PCMA dulu lah. Tak laporkan ke PCMA terus bisa dilaporkan ke KPS tentang kendalanya PBB ya. Oke. Ya semoga enggak berproblem lagi. Tapi nanti kalau ada sesuatu kayak gini aja ya, di chat aja ya teman-teman ya. Jangan sungkan langsung di chat aja. Saya baca kok tenangnya. Oke, ini saya review sedikit ya. Barangkali tadi pada waktu bagian ini agak kelewat. Jadi gini, yang di kiri tadi itu alurnya kualitatif yang biasanya disebut logika induktif atau logical induction. Yang kanan alurnya kuantitatif, logical deduction. Yang kanan bertujuan membuktikan hipotesis dari sebuah teori, jadi ke bawah. Terus kemudian dicarikan datanya, diwakili oleh kata observation, meskipun di situ bisa melakukan pengukuran. Jadi observation ini cuma kata perwakilannya aja ya. Kalau di kualitatif justru dari data-data di lapangan, observation kemudian diabstraksikan jadi teori baru. Gitu ya bedanya ya. Semoga tadi tidak sepenuhnya hilang suara saya sehingga bisa mengaitkan dengan rangkuman saya yang sekarang ini. Ketika saya balikkan ke sini ya. Kita lanjut ke ciri utama penelitian kualitatif. Ciri utama yang satu bersifat induktif. Nah, ini tadi sudah dibahas ya teman-teman ya. Jadi berangkat dari realita, dari peristiwa, kemudian diolah sampai menghasilkan simpulan dan simpulannya ini bisa jadi hukum atau teori, ya. Yang kedua holistik, melihat setting sosial dan manusia sebagai satu kesatuan. Tadi di definisi juga sudah disinggung bahwa subjek itu tidak bisa lepas dari tempat di mana dia tinggal, tidak lepas dari budayanya, keluarganya. Kalau memang penelitiannya nanti misalnya tentang prestasi akademik misalnya, wah pasti konteks keluarga juga terbawa, sekolah juga terbawa kayak gitu ya. Itu holistik, settingnya holistik. Yang ketiga naturalistik, memahami tingkah laku manusia dari sudut pandang mereka yang diteliti. Tadi juga di definisi sempat disinggung. Kayak contohnya bahasa saya tadi ya, yang contoh bahasa tadi yang paling gampang ya. Jadi dari sudut pandang mereka sendiri. Kayak misalnya, wah, wancuk hebat kira. Nah, tadi kita tidak bisa menghakimi itu sebagai makian, tapi justru sebagai kekaguman gitu ya. Jadi penekanan terhadap kekagumannya gitu ya, naturalistik. Resiprokal, hubungan peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Ini beda banget dengan kuantitatif tadi ya. Setelah data diambil, kalau di kuantitatif angkanya diperoleh, dibawa pulang angkanya, sudah pisah sama orangnya gitu ya. Jadi orang itu sudah tidak ada, sudah digantikan dengan angka-angka. Itu. Kalau di kualitatif resiprokal, nggak bisa dipisahkan. Sedikit-sedikit mungkin teman-teman ngontak, ketemuan lagi gitu ya. Sudah seperti bekerja sama menuntaskan penelitian itu resiprokal. Yang selanjutnya orientasi terhadap proses. Kalau di penelitian kualitatif, proses penelitian merupakan suatu hal yang dianggap penting selain hasil penelitian itu sendiri. Karena di dalam penelitian kualitatif seluruh perjalanan penelitianmu itu terekam dan itu juga bagian dari hasil. Jadi sudah tidak dikotomik lagi hasil proses. Bahkan cerita tentang bagaimana proses dia si orang ini gitu ya. Story tentang orang ini mencapai hasil tertentu itu juga merupakan data. Gitu ya. Bahkan ada kemungkinan di penelitian kualitatif sebuah metode berkembang. Misalnya teman-teman ngomong metode teknik analisis misalnya. Teknik penggalian data, ternyata ada cara penggalian data baru. Karena di lapangan membutuhkan improvisasi mungkin ya. Artinya dalam proses penggalian data teman-teman menggali data simbol atau apa gitu ya. Yang baru pokoknya tidak ada gitu misalnya. Dan kemudian diceritakan di proses itu juga termasuk bagian dari hasil pengembangannya jadinya. Nah itu di penelitian kualitatif sangat mungkin itu. Bersifat humanistik dan unik, berusaha memahami keunikan orang.
ini berhubungan dengan naturalistik tadi. Jadi orang itu berhak menyuarakan dirinya sesuai dengan ciri khasnya. Dalam hal ini misalnya subjek atau partisipan itu berhak menunjukkan keunikannya, humanistik dan unik. Yang ketujuh, kontekstual, menempatkan penemuan pada konteks sejarah sosial dan temporal. Jadi selain tadi kita tidak bisa memisahkan orang dari budaya tempat dia tinggal, ya, kita juga hasilnya gitu ya, laporannya juga nanti pasti berkaitan dengan gimana dia tinggal. Jadi kalau misalnya menyimpulkan orang di daerah A itu gigih dalam bla 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 gitu, misalnya mempertahankan perkawinannya misalnya kayak gitu. Nah ini tidak bisa digeneralisir langsung ke daerah lain, ya. Hanya bisa nanti kemudian ketika mau diterapkan ke daerah lain, atau yang kalau dalam istilah kualitatif nanti bukan generalisasi tapi ke transferability, ya. Jadi bisa ditransfer ke konteks lain ketika konteks yang lain itu memang benar-benar punya karakteristik yang mirip. Jadi ya gitu ya. Ya hampir mirip kayak generalisasi ya, tapi kalau generalisasi itu kan mainnya antara sampel populasi kayak gitu ya. Jadi orang-orang di populasi itu pokoknya memenuhi karakteristik dalam kualifikasi subjek, kualifikasi responden, itu bisa ikut kena simpulan itu. Tapi kalau di kualitatif harus dicermati benar kecil detil-detil kemiripannya itu seperti apa gitu. Kalau yang kualitatif kan enggak, yang penting kualifikasi dalam pengambilan data, orangnya kayak apa sama ya dia kena simpulan itu gitu ya. Selanjutnya yang 8, empatetik netralitas. Mendekati fenomena lebih dari sekedar objektivitas atau subjektivitas. Wah ini kalau di filsafatnya teman-teman ada istilah menyoal objektivitas dan subjektivitas, nah, kayak gitu ya. Kalau jadi tidak sekedar objektivitas bahwa sesuatu itu bebas nilai, bebas dari pemikiran budaya tertentu, bebas dari etika, bebas dari aturan, bebas dari pemikirannya si peneliti gitu. Tidak bisa seperti itu. Karena segala sesuatu pasti dipengaruhi oleh berbanyak hal itu. Ya. Nah, yang terpenting adalah ketika teman-teman menggali tentang sesuatu, misalnya tentang parenting misalnya atau pengasuhan, maka akan lebih baik kalau itu intersubjektif. Nah, itu kan ada menyoal objektivitas subjektivitas. Apa itu intersubjektif? Ya seluruh orang dalam keluarga tersebut yang terlibat dalam sebuah proses pengasuhan itu ya digali datanya sedapat mungkin seperti itu. Ayahnya, ibunya, kalau di rumah itu ikut terlibat pengasuhan itu nenek atau kakeknya, ya nenek kakeknya, termasuk anaknya yang mendapatkan pengasuhannya. Nah, gitu. Itu disebut intersubjectivity. Fleksibel, memungkinkan adanya penyesuaian desain. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa di dalam proses meneliti kualitatif tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga pengembangannya. Misalnya metode kayak tadi bisa dikembangkan. Kalau mau sedikit cerita, dulu pada waktu saya S1, sebenarnya bukan bukan di S1 penelitiannya sih, bukan di skripsi saya. Tapi sebelum skripsi itu sebenarnya saya terlibat dalam sebuah penelitian. Dulu LP3T itu punya divisi riset. Sekarang sudah tidak ada divisi riset. Saya ada di dalam situ. Itu yang bikin skripsi saya berhenti 2 bulan ya. Saya menyelesaikan skripsi saya itu cuma 4 bulan. Jadi skripsi saya berhenti 2 bulan karena fokus menyelesaikan penelitian itu. Nah di penelitian tersebut tim itu kami menggunakan fenomenologi sebagai paradigma. Fenomenologi nanti ada penjelasannya sendiri tentang fenomenologi ya. Fenomenologi sebagai paradigma. Terus kemudian
di jurnal-jurnal itu tidak dijelaskan bagaimana teknis tabulasinya misalnya, ya apa caranya lebih mudah. Tak otak-atik. Ya, tak otak-atik ternyata nemu. Wah, begini apa, mulai dari step 1 sampai step 5 enaknya dibeginikan. Nah, karena enak, memudahkan, tak pakai deskripsi. Deskripsi sudah tak pakai cara itu, akhirnya banyak yang baca-baca laporan saya, laporanku ya, dibaca-baca, turun-temurun, bertahun-tahun banyak yang pakai itu. Bahkan beberapa mahasiswa di lomba-lomba itu pakai pendekatan dan teknik itu. Nah, kayak gitu. Itu pengembangan, tidak apa-apa gitu ya, diperbolehkan. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif ini kalau dilihat dari beberapa aspek utamanya ya, biar memudahkan, di kolom bagian kiri itu adalah aspek-aspek pembedanya. Nah, aspek yang pertama, sifat realitas sosial. Nah, kalau di penelitian kualitatif, realitas sosial itu bersifat ganda, holistik, hasil konstruksi pemikiran. Oh. Realitas sosial itu maksudnya ya kayak masyarakat lah, keluarga lah, pasar lah, kayak gitu, itu realitas sosial. Nah, di benak atau di pemikirannya kualitatif, realitas sosial itu tidak tunggal. Mesti ada banyak aspek, multidimensi, banyak aspek yang terlibat di situ. Ganda sifatnya. Ya. Terus bersifat holistik, satu dengan yang lain itu utuh, saling mempengaruhi, tidak bisa dilepas-lepaskan, dipreteli gitu ya. Terus itu juga hasil konstruksi pemikiran. Kalau misalnya contohnya saja, teman-teman menanyai pedagang tentang bagaimana pandangan mereka terhadap pola pembelian. Ya. Nah, yang menjawab ini kan pedagang. Berarti ya kita bilang bahwa hasil data kita itu dari sudut pandang atau konstruksi pemikiran pedagang. Engkau kalau ditanya pembeli bisa beda loh. Kayak gitu. Lah nanti itu dua-duanya kita sajikan. Kita tunjukkan ilustrasinya, kita buat benang merahnya, kita buat simpulannya gitu. Kayak gitu. Tapi tetap data-data masing-masing pihak tadi, penjual maupun pembeli, itu tetap dipertahankan juga. Kayak gitu. Kalau di penelitian kuantitatif, realitas sosial itu bersifat tunggal. Ya. Makanya hukum itu selalu dibuat satu. Ya, jadi hasil hipotesis bahwa misalnya ada hubungan antara misalnya musik klasik dan kecerdasan, ada musik klasik dan kreativitas gitu ya. Maka dianggap itu hukum yang umum atau bisa diterapkan dimanapun, tunggal. Kalau hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan, maka itu akan diberlakukan di mana-mana ya. Konkret teramati dapat difragmentasi. Konkret teramati jelas ya, artinya ya data-datanya terukur kayak gitu ya, kuantitatif. Harus jelas, clear, bisa diamati. Difragmentasi itu seperti apa? Kalau ini justru bisa dipreteli. Kalau tadi sifatnya kan, kalau di kualitatif holistik, tidak bisa dipreteli. Kalau ini bisa dipreteli. Kayak misalnya kalian meneliti tentang tadi ya, musik klasik dan kreativitas. Seolah-olah kan cuma ada dua variabel aja yang terlibat dalam penelitian itu, yaitu musik klasik dan kreativitas. Padahal yang mempengaruhi kreativitas bisa banyak hal. Cara orang tuanya memperlakukan dia, tontonan di rumah seperti apa, misalnya acara TV kegemarannya atau YouTube yang sering ditonton, atau dan lain-lain. Itu namanya holistik. Kalau yang lawannya fragmentasi. Aspek yang kedua, prinsip dasarnya seperti apa kalau di kualitatif dan kuantitatif. Kalau di kualitatif, prinsip dasar penelitiannya itu deskripsi fenomena untuk melahirkan hipotesis atau teori. Jadi ini ada istilah hipotesis, jangan bingung ya, karena ini ngomongin di hasil, bukan sesuatu yang dibuktikan. Kalau di kualitatif itu ini dianggap kita sedang ngomong teori lah, istilah hipotesis itu. Jadi hasilnya nanti itu.
Kenapa kok dibilang hipotesis? Atau kalau dalam ilmu sosial itu disebut aksioma gitu ya. Kalau di dalam ilmu bukan itu beda ya, tapi bisa mengarah ke sana. Jadi kalau di dalam ilmu alam ada namanya postulat, kalau di dalam ilmu sosial ada namanya aksioma. Nah itu sebenarnya kan hukum-hukum yang bisa tergantikan, hasil dari penelitian, dari hasil belajar, kemudian dihipotesiskan. Nah dihipotesiskan ini kalau di sosial bisa jadi di eksak bisa jadi postulat, kalau di ilmu sosial bisa jadi aksioma, hipotesis. Nah, itu jadi dari fakta, deskripsi fenomena diabstraksikan jadi teori. Berkebalikan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, deskripsi fenomena dengan latar terkendali untuk mengkaji hipotesis atau teori. Justru deskripsi atau fenomenanya itu untuk membuktikan atau mengkaji teorinya. Berarti teorinya sudah ada, kayak gitu. Kalau yang kualitatif kan membangun teori itu. Kalau ini teorinya sudah ada kalau di kuantitatif. Jadi fenomena-fenomena di lapangan itu untuk pengujian hipotesis. Berarti ada sudah teorinya. Karena hipotesis asalnya dari teori. Yang aspek ketiga pembedanya adalah cara pandang terhadap realitas sosial. Kalau di kualitatif, cara pandang terhadap realitas sosial itu menurut pandangan atau definisi mereka yang diteliti. Ya. Jadi benar-benar seorang subjek atau partisipan diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan cara pandangnya. Gitu. Lah kalau di kuantitatif beda. Menurut pandangan atau definisi peneliti, karena peneliti sudah pegang teorinya. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Yang aspek keempat, generalisasi. Penelitian kualitatif bebas ikatan konteks dan waktu. Ya. Maksudnya gini. Ngomong generalisasinya loh ya. Kalau penelitiannya kan tidak bisa lepas konteks dan waktu. Kayak misalnya kalau ngomong generalisasi kan ngomong hasilnya ya. Ya, ngomong hasilnya loh ya. Kalau ngomong prosesnya orang itu tidak bisa lepas bebas ikatan konteks dan waktu. Ini kayaknya kebalik. Makanya saya sulit untuk menjelaskannya ini. Jadi kalau kuantitatif itu kan kualitatif itu kan sifatnya mendalam ya. Ketika mendalam maka dia justru harusnya lekat terhadap konteks tertentu. Tapi kalau kuantitatif kan permukaan sifatnya. Yang dikejar di kuantitatif itu kemeluasan, keluasan. Makanya semakin besar sampel, semakin banyak sampel, semakin bisa mewakili populasi. Berarti simpulannya itu semakin bisa dilakukan pada populasi yang besar. Kayak gitu. Semakin mewakili populasi berarti kan jangkauannya luas. Ya gitu ya. Ini kebalik ini kayaknya. Kebalik. Seingat saya dulu tidak seperti ini. Ini kebalik yang untuk satu aspek generalisasi. Yang peneliti dan yang diteliti. Untuk penelitian kualitatif itu sifatnya interaktif dan tak terpisahkan. Tadi sudah dijelaskan. Kalau di kuantitatif independen dapat dipisahkan. Lawang habis nyari data aja bisa pulang ya. Pulang terus habis itu yang dikelola angka. Nggak ketemu sama subjeknya lagi udah oke lah ya. Kecuali kalau datanya ada cacat gitu ya. Sehingga harus digali ulang. Jadi bukan datanya butuh ditambah tidak lengkap dan segala macam, tapi biasanya datanya misalnya ada cacat atau apa, menyadari ada kesalahan lalu digali lagi gitu bisa. Kita lanjutkan ya. Ini ada 2 judul penelitian deh. Coba diidentifikasi. Kira-kira judul penelitiannya ini apakah kualitatif atau kuantitatif? Yang pertama, coba kita lihat ya. Hubungan antara self-efficacy dan health locus of control atau HLC pada penderita diabetes mellitus tipe atau type 2 atau tipe 2. Nah, kayak seperti ini, kuantitatif atau kualitatif?
Ya gampang ya teman-teman ya kayaknya ya. Bisa lah menangkap itu kayaknya. Hubungan kayak gitu ya, studi hubungan kayak gitu. Itu khas sekali. Kalau teman-teman sering ke perpustakaan dan kemudian membaca-baca, itu akan tahu judul-judul khasnya kuantitatif kayak apa, kualitatif kayak apa. Ke ruang baca mungkin, atau kalau dalam suasana seperti ini kan tidak ke ruang baca, browsing-browsing barangkali ya, jurnal-jurnal gitu. Jadi iya kuantitatif berarti ya yang untuk pertama, hubungan antara self efficacy dan head locus of control. Nah itu kuantitatif. Yang sebelahnya kita ke sebelahnya teman-teman, fenomena akademik dishonesty pada siswa sekolah berbasis agama. Nah kira-kira apa ini ya? Ya beda banget dengan yang pertama tadi ya. Ya ini kualitatif ya. Kualitatif. Ada teman-teman yang typing sebenarnya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saya yakin teman-teman paham, saya yakin teman-teman tahu ya. Nanti tidak apa-apa kalau mau cepet-cepet ngetik, latihan cepet ngetik deh. Terus yang apa, yang berikutnya ini ada contoh lagi, perbedaan gaya belajar atau learning style guru ditinjau dari tipe sekolah. Apa kira-kira ini, kuanti atau kuali? Nah, di situ ada perbedaan gaya belajar, berarti ada dua hal yang dibedakan. Ditinjau dari tipe sekolahnya, berarti ada guru-guru dari tipe sekolah tertentu, tipe A, tipe B, tipe C. Misalnya ada sekolah sekolah apa namanya, misalnya sekolah agama, sekolah umum, sekolah boarding misalnya kayak gitu ya, berbasiskan pondok atau pesantren gitu misalnya. Bagaimana gaya belajarnya? Gitu. Tuh jelas ini kuantitatif ya. Yang berikutnya, strategi orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak gifted. Nah, ini jelas kualitatif. Yang selanjutnya lagi, hubungan antara otonomi dengan kebahagiaan kerja pada karyawan industri kreatif. Judulnya bagus-bagus ya ini contohnya. Nanti teman-teman bisa terinspirasi, tidak apa-apa, terinspirasi oleh judul-judul ini ya. Judulnya bagus-bagus. Tapi yang jelas nanti kalau di konteks ini teman-teman cari yang kualitatifnya. Tapi barangkali yang ingin skripsi nanti dan tidak menginginkan kualitatif, lebih ke kuantitatif, judul-judul ini bagus untuk menginspirasi. Ya, tidak biasa gitu loh, tak lihat itu ya di judul-judul ini. Nah, hubungan antara otonomi dengan kebahagiaan kerja pada karyawan industri kreatif, ini jelas kuantitatif. Yang terakhir, dinamika pengambilan keputusan sebagai abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini juga menarik ini ya. Ini bisa ngomongin konsep calling, flow, ya engagement itu semacam-macam ini. Ini di PIO bisa gitu, penelitian sosial bisa gitu, ya bisa. Ini jelas yang terakhir ini kualitatif ya. Jadi di konteks apapun itu peminatannya teman-teman, konteks klinis lah nanti, konteks pendidikan, perkembangan, industri organisasi, sosial, itu bisa kualitatif bisa kuantitatif. Ya, karena di contoh-contoh ini cukup variatif. Kalau dari contoh-contoh ini kira-kira ciri-ciri apa yang membedakan keduanya teman-teman? Dari bunyi aja wis ya. Kalau di penelitian kuantitatif ada kata-kata khasnya tadi. Hubungan, perbedaan, pengaruh, tapi pengaruh di sini kebetulan tidak tampil. Nah, itu ciri-ciri sudah kuantitatif. Nah, ciri pertama, boleh teman-teman catat-catat ya. Itu ciri-ciri yang gampang gitu yang membedakan. Terus kalau di kualitatif tidak ada kan istilah-istilah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata kalau teman-teman lihat di sini
penelitian kuantitatif ya, kuantitatif kalau di levelnya teman-teman sebagai mahasiswa S1 itu sudah tidak penelitian deskriptif lagi. Biasanya yang sudah inferensial atau menghasilkan simpulan tertentu, tidak hanya menceritakan atau menjabarkan data, tapi menyimpulkan. Contoh simpulan itu seperti apa? Ya kayak ada hubungan, ada perbedaan gitu ya, ada pengaruh, itu namanya simpulan. Atau tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, itu simpulan. Nah, berarti kalau ngomong istilah hubungan, perbedaan, pengaruh, variabelnya mungkin nggak cuma satu? Enggak kan? Nah, rata-rata variabelnya pasti dua atau lebih ya. Dua atau lebih. Itu kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif coba lihat. Di judul-judul itu yang di papan ini ya. Yang pertama cuma akademik dishonesty. Nah, pada siswa sekolah berbasis agama itu apanya? Itu konteks di mana kita meneliti akademik honesty itu berada atau ditempatkan. Ditempatkan di mana? Pada siswa. Siswa apa? Siswa sekolah berbasis agama. Itu cuma konteks tempatnya. Yang diteliti intinya apa? Cuma akademik dishonesty. Ya. Gitu. Paham ya teman-teman? Rata-rata cuma satu variabel ya. Kalau itu disebut variabel atau disebut satu konsep atau satu konstruk. Tapi bukan berarti tidak boleh meneliti lebih dari satu variabel. Tapi kalaupun meneliti lebih dari satu variabel, tidak diorientasikan untuk dibandingkan, dihubungkan, dilihat pengaruhnya, tidak. Ya. Makanya saya dulu kalau di S1, skripsiku itu judulnya pengalaman spiritual dan dinamika perubahan keyakinan beragama pada ngono tok sih ndak pada padanya. Karena nanti padanya itu apa dijelaskan di subjudul, di anak judul. Anak judulnya itu studi kualitatif pada orang yang mengalami perubahan keyakinan beragama. Saya dulu bukan pendidikan perkembangan, deh. Aku dulu S1-nya klinis. Kan sekarang mungkin teman-teman tahunya selanjutnya saya itu di Departemen Pendidikan Perkembangan. Karena S2-nya yang pendidikan perkembangan. S1-nya klinis, ya. Nah, itu berarti satu variabel rata-rata, tapi boleh meneliti lebih dari satu variabel. Tapi itu akan ada sedikit tantangan, sedikit kesulitan. Tantangannya sebenarnya bukan tantangan bahwa nambah variabel itu nambah banyak nanti yang akan dibahas. Iya, pasti itu iya. Tapi tantangannya adalah menjaga bahwa teman-teman tidak punya orientasi untuk membandingkan, menghubungkan, kayak gitu-gitu. Ya udah dijelaskan aja dua-duanya itu, tentang dinamika spiritualnya seperti apa, tentang perubahan keyakinannya seperti apa. Kayak gitu. Kita lanjutkan ya. Prinsip dasar pendekatan kualitatif. Yang pertama, berangkat dari pertanyaan atau question dan berakhir pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak berangkat dari pernyataan. Kalau pernyataan kan hipotesis berarti ya. Tidak berangkat dari situ. Tapi berangkat dari kurius, dari pertanyaan, ingin tahu sesuatu. Nah, maka dari itu yang dibutuhkan kemampuan memformulasi pertanyaan. Karena dari awal nanti ketika teman-teman menyusun bab 1 itu akan bikin pertanyaan deh. Ada bagian namanya fokus kajian penelitian atau fokus penelitian. Itu dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan besarnya apa di penelitian ini yang nanti akan diterjemahkan jadi pertanyaan-pertanyaan kecil yang ditanyakan kepada subjek yang disebut panduan wawancara. Ya. Membangun frame atau perspektif atas pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kita bikin itu dibangun atas frame atau perspektif apa? Nah, apa maksudnya frame atau perspektif? Ini ada mindset yang ada biasanya pada peneliti. Kayak misalnya gini, sama-sama meneliti parenting. Satunya behavioris, satunya psikoanalis, satunya aliran ini
frame-nya yang dipakai positif psikologi. Beda nggak kira-kira? Yang satunya melihat parenting atau pengasuhan itu dari sisi bagaimana nyeting lingkungan, bagaimana reward, bagaimana reinforcement gitu ya. Nah, itu yang behavioris. Terus yang psikoanalis, bagaimana pengalaman masa lalu dari orang tua, ya gitu kan. Nah kan beda, padahal sama-sama meneliti pengasuhan. Itu namanya perspektif atau frame yang membatasi. Ya, jadi membatasi bahwa si peneliti itu punya ilmu yang sudah dianutnya gitu ya. Atau yang positif psikologi ya pasti melihat perilaku-perilaku anak sebagai bagian dari proses tumbuh kembang dan segala macam. Jadi lebih melihat itu sebagai potensi. Beda ya. Tuh, semoga bisa dipahami poin yang pertama, prinsip dasarnya. Yang kedua, apa yang dimaksud pertanyaan di atas? Masih nyambung dengan poin yang di atas ya. Berbeda dengan hipotesis. Nah, ini saya singgung sedikit. Kalau ngomong itu pernyataan berarti hipotesis, Rek. Kalau pertanyaan itu berarti ya pertanyaan, pingin tahu sesuatu. Nah, bukan hipotesis. Kalau hipotesis menjadi dasar pendekatan kuantitatif. Hipotesis selalu mengarah pada relasi fakta dengan fakta lain, sehingga pemahaman terhadap fakta itu sendiri menjadi tidak utuh karena yang dicari lebih pada signifikansi relasi tersebut. Jadi bukan pada faktanya itu sendiri, tapi kaitan atau hubungan antar fakta itu yang dicari, yang kemudian berorientasi atau berkeinginan dijadikan hukum. Kayak ada perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh. Nah itu berarti kan orientasi pada kaitan itu. Lah kaitan ini yang akan dijadikan hukum. Nah itu kalau di kuantitatif, makanya dimulai dari hipotesis itu. Itu dibuktikan hipotesis itu. Ada pengaruh, ada hubungan, ya, ada perbedaan, ya. Kayak gitu. Itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami yang slide ini. Saya sangat pelan-pelan, step by step, dan berharap setiap slide itu benar-benar meresap pada diri teman-teman ya. Karena memang harus menjiwai nanti kalau udah ingin jadi seorang peneliti kualitatif, atau paling tidak dalam melakukan tugasnya nanti itu sudah menjadi lah ya, sudah becoming menjadi ini peneliti kualitatif. Peran peneliti di penelitian kualitatif perannya apa ya? Peneliti ini menjadi instrumen kunci dalam proses penelitian. Makanya kalau ditanya kalau di kuantitatif ya, apa instrumen kunci, alat utamanya? Skala, alat ukur gitu ya. Kalau di kualitatif apa? Yuk instrumen utamanya peneliti itu sendiri gitu ya. Makanya seorang peneliti kualitatif itu memang harus udah menjadi dirinya itu loh. Artinya benar-benar menghayati bahwa dirinya seorang peneliti kualitatif, karena dirinya titik tekannya, sentranya kualitas penelitian itu pada penelitinya itu. Tidak bisa digantikan oleh instrumen penelitian sebagaimana dalam kuantitatif. Karena itu dalam pendekatan kuantitatif, terminologi validitas dan reliabilitas menjadi kunci. Karena apa? Karena menekankan atau meletakkan kualitas penelitian itu digantungkan pada instrumen, maka instrumen itu kan harus berkualitas. Apa yang atribut kualitas pada sebuah instrumen? Ya validitas dan reliabilitas. Validitas itu berarti instrumen tersebut mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Kalau mau mengukur agresivitas berarti item-itemnya ya harus berkenaan dengan agresivitas. Jangan berkaitan dengan impulsivitas, meskipun ternyata perilakunya mirip gitu ya. Karena nanti jadi belok penelitiannya gitu ya. Jadi tidak mengukur sesuatu yang benar-benar ingin diukur. Itu disebut validitas. Kayak gitu ya. Itu. Terus reliabilitas itu apa? Reliabilitas itu sejauh apa alat ukur ini, instrumen ini akan konsisten untuk diterapkan pada konteks-konteks berbeda, pada waktu berbeda, pada tempat berbeda, pada sampel yang berbeda. Kayak gitu. Itu menunjukkan kualitas instrumennya. Ya.
Yang kedua, peran peneliti. Kapasitas yang dibutuhkan sebagai peneliti kualitatif. Sensibilitas terhadap jawaban. Apa itu sensibilitas? Nah, ya, sensibilitas itu artinya gini ya. Itu kan ada kata, sama-sama ada kata sense-nya, tapi beda sensibilitas dan sensitivitas. Gitu. Sensibilitas dan sensitivitas sama-sama merasakan, sama-sama ngomong kepekaan. Sensitivitas dan sensibilitas. Tapi kalau sensitivitas memang lebih mengarah kepada penginderaan, sensitif, ya, sensitivitas, penginderaan. Kalaupun ada kata-kata perasaan, itu apakah penginderaan? Perasaan itu juga penginderaan, gitu ya. Tapi penginderaan bukan panca indera yang ada di permukaan badan kita ini, yang ada di luar. Karena sebenarnya indera itu sendiri ada sampai 11 kalau di penjelasannya psikologi umum. Masih ingat nggak teman-teman dulu? Sekarang mata kuliah psikologi umum nggak ada ya kayaknya. Atau masih ada ya mata kuliah psikologi umum? Itu ada penjelasan 11 penginderaan ya, termasuk hipotalamus kayak begitu gitu loh, Rek. Yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan lebih lambat. Yang kadang-kadang tiba-tiba kita merinding. Padahal itu rangsangannya nggak ada, rangsangan dari dalam. Itu semua indera gitu loh. Nah, itu juga mengarah ke sensitivity namanya kayak gitu. Ya, sensitivity. Misalnya jalan-jalan di tempat gelap kemudian merinding. Nah, itu sensitivity, Rek. Bukan sensibility. Kalau sensibility ini berkenaan dengan rasa, artinya lebih ke sosial. Makanya ada dulu istilahnya kalau di pandemi, physical distancing sama social distancing. Lebih ke sosial ini. Kayak kepekaan, merasakan apa yang dirasakan orang lain, ya, arahnya ke empati, atau bisa menempatkan diri di tengah kelompok dan segala macam. Itu sensibel namanya. Ya, ada tanggung jawabnya di situ. Ya, kalau mau apa, menggotak-atik gatuk kan bolehlah kita bilang bahwa sensibility itu kayak sensitivity plus responsibility. Ya kayak gitu. Kalau ngotak-atik gatuk kan ya. Padahal ya nggak harus begitu ya. Terus yang kedua, kemampuan apa yang perlunya? Kemampuan inquiry, kemampuan menggali ya. Jadi jangan jadi peneliti yang gampang puas. Kalau misalnya ada seorang subjek atau partisipan, pimen ya. Ya ya. Makasih Yoga. Ya, mata kuliah sekarang namanya beda-beda. Saya ini masih bernostalgia sama apa? Nama-nama mata kuliah zaman saya, tapi tidak apa-apa lah, sing penting maksudnya sama ya. Gak apa-apa, namanya juga masa lalu ya, apa ya. Menyenangkan lek dikenang. Tadi kayak anu ngene rek ya, apa? Istilahnya lek jare melankolia ya, melankolis ya. Lah, kemampuan yang kedua kemampuan inquiry. Kemampuan inquiry. Kemampuan inquiry ini kemampuan menggali. Jangan mudah puas. Kayak misalnya gini, ada seorang partisipan atau subjek ngomong begini, Rek. Pak, kalian tanya ya, anggaplah kalian nanya gitu. Pak, apa sih rindu itu, atau apa sih jatuh cinta itu, Pak? Misalnya kayak gitu tanya. Setelah ngobrol-ngobrol tentang hubungannya dia sama istrinya, perjalanannya, terus kemudian Pak, jatuh cinta itu menurut sampean itu kayak apa sih, Pak? Kayak gitu. Terus kemudian dia bilang bahwa jatuh cinta itu ibaratnya seperti apa namanya? Seperti coklat gitu misalnya. Ya, seperti coklat. Nah, ini seorang peneliti bisa kejebak dalam berbagai definisi atas coklat. Ya, misalnya seorang penelitinya penggemar coklat. Nah, bisa subjektivity ini yang apa? Yang bermain. Oh, berarti enak dong, gitu kan ya. Jatuh cinta itu enak, gitu ya. Karena coklat, gitu. Atau sebaliknya, si peneliti alergi coklat. Jadinya, wah, enak berarti ya jatuh cinta. Ini kalau ngomong subjektivitas. Tapi kayak begini ini biasanya lebih mudah dikontrol. Anggaplah yang begini ini lebih mudah dikontrol. Tapi yang tidak disadari kadang-kadang begini. Terjebak pada hukum umum yang namanya coklat itu kayak apa. Jadi secara umum orang menganggap bahwa coklat itu manis, enak, banyak penggemarnya gitu ya. Meskipun si peneliti bisa jadi alergi coklat tuh. Tapi kan mindset umum dia sudah punya bahwa coklat itu kayak apa. Manis, banyak penggemarnya gitu ya. Lah kemudian si peneliti ini
menyimpulkan bahwa oh berarti jatuh cinta itu manis, kayak gitu ya. Nah itu berarti kan kejebak pada simpulan yang terburu-buru. Padahal kan harus mengembangkan rasa ingin tahu itu, harus bisa menginquiry. Ya, jangan-jangan ternyata si subjek ngomong seperti coklat. Coklat itu warna yang menunjukkan kekotoran, misalnya kayak gitu ya, kayak lumpur, misalnya kayak gitu ya. Jangan-jangan begitu. Nah, ya kan? Makanya jangan berhenti sampai di situ, jangan mudah puas. Maka bisa jadi bertanya, maksudnya coklat kayak apa ya, Pak? Tolong diceritakan, Pak. Karena apa? Karena di penelitian kualitatif, seperti yang sempat saya bilang tadi, subjek itu berhak mengeluarkan bahasa istilahnya, budayanya dia sendiri. Sehingga ketika ngomong coklat belum tentu sesuai dengan budaya umum atau budaya kita sebagai peneliti. Ya, jangan-jangan ketika ditanya coklat itu dia punya mindset atau budaya yang mempengaruhi pernyataan coklat itu. Nah, jadi jangan terburu-buru. Sing biasanya tidak disadari itu mindset umum itu dianggap hukumnya sama, bahwa coklat itu enak gitu ya. Itu ya teman-teman, semoga itu ini ada katanya Nugraha, cinta seperti coklat melelehkan. Ini tak padahal tadi bacaku bisa melting, melelehkan gitu ya. Melelehkan. Terus ada kesalahan baca tadi apa sekilas. Saya bacanya melelahkan. Iku butuh dianalisis anu bawah sadar kayak apa? Pakai itu loh, pakai psikoanalisis. Melelahkan. Itu juga benar kata yoga. Jangan-jangan yoga juga punya pengalaman pahit itu. Atau yoga figur-figur yang setia ya. Mungkin barangkali sampai sekarang masih mengejar seseorang. Sabar yoga tenegra. Arek-arek iki ae. Terus yang ketiga ya teman-teman, kemampuan apa sebagai seorang peneliti? Ada fleksibilitas berpikir ya. Jadi tidak boleh kaku-kaku banget ya. Jadi termasuk berkaitan sama mainframe tadi, peneliti ini punya mindset bahwa cinta itu kayak apa atau coklat itu kayak apa, maka itu kemudian dipertahankan. Tidak boleh begitu, harus fleksibel karena subjek kita itu macam-macam, beda-beda. Kita harus bisa menggunakan, melihat dari sudut pandangnya dia, itu namanya fleksibilitas. Oh, Aga sama yoga ini ya, ahlinya urusan cinta-cintaan kata Ahmad itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi yang dititik beratkan kalau kemampuannya si peneliti harus sensibel, punya kemampuan inquiry dan fleksibel. Nah, itu. Lanjutkan. Kita sekarang ke kredibilitas. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang apa istilahnya itu menggugah, waduh, menggugah eksistensinya kualitatif ya. Kualitatif itu kan wawancara, terus sifatnya subjektif ya wawancaranya. Si peneliti bisa menginterpretasikan, si pewawancaranya bisa sesuai kehendaknya, si apa subjeknya bisa sesuai kehendaknya dia, apa yang dia yakini apa yang... Nah ini apakah kredibel penelitian seperti ini ya? Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggoyahkan eksistensinya penelitian kualitatif ya. Dalam penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah ketepatan dan kecukupan data. Jadi tepat, ya tepat yang digali itu tepat sesuai dengan keinginan atau research question yang pertama yang di bab 1 ya, nanti teman-teman bikin research question atau fokus kajian itu tepat, terus cukup yang digali. Jadi selengkap-lengkapnya, misalnya ngomong pengasuhan, berarti selengkap-lengkapnya yang orang yang terlibat dalam pengasuhan itu. Misalnya pengasuhan atlet gitu ya. Siapa atlet, si seorang atlet itu yang mengasuh? Woi, selengkap-lengkapnya. Orang tuanya masuk, mungkin dia hidup sama bude paklik atau kakek nenek, itu juga jadi target penggalian data. Atau pelatih, dia di asrama gitu misalnya, pelatih dan mentoring, pembimbing psikologis, nah kayak gitu ya. Itu juga pengasuhan di situ bisa dilibatkan, nah gitu ya. Jadi ada kecukupan itu, artinya dalam problem tersebut atau persoalan tersebut, topik tersebut yang ingin diteliti itu secukup-cukupnya, kecukupannya.
Kecukupan itu artinya bukan sekedar cukup, tapi ya selengkap-lengkapnya kan maksudnya cukup, cukup. Jadi tidak melebihi itu. Melebihi itu kan biasa meluas kemana-mana nanti jadinya ya. Nah, tapi masih dalam apa yang ingin dijawab dalam penelitian tersebut. Nah, kita ke beberapa kata yang jadi isu. Ada istilah reliabilitas dilihat dari kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, reliabilitas dalam penelitian kuantitatif kan, jadi sebuah penelitian itu bisa sebuah penggalian data atau alat ukur instrumen, kalau diulang di waktu yang berbeda atau kepada orang yang berbeda atau kepada di tempat yang berbeda, maka hasilnya akan sama. Nah, ini kalau di kualitatif adalah penjaminan reliabilitasnya seperti apa? Ya, pencatatannya harus tepat. Pencatatannya, ya. Kalau validitasnya berarti ke instrumennya, ke apa namanya itu, panduan wawancaranya harus tepat, ya, panduan wawancaranya. Kalau ngomong validitas ya, kalau di istilahnya kuantitatif kan ada validitas. Kalau menjawab tantangan validitas gitu ya. Kualitatif itu berarti harus menggali data-data sedalam-dalamnya. Lah kalau reliabilitas jawabannya di mana? Di pencatatannya. Jadi kita mencatat datanya itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Ya. Kayak tadi misalnya, si subjeknya ngomong bahwa jatuh cinta itu melelehkan itu katanya Aldi, atau melelahkan seperti yang saya salah baca yang dibenarkan oleh sopo tadi yoga dah. Ya tadi. Nah itu apa namanya, apa, harus tepat ketika ngomong bahwa cinta itu melelahkan, itu harus tepat catatnya, jangan sampai jadi melelehkan atau sebaliknya, melelehkan jadi melelahkan karena si ternyata penelitinya punya pengalaman sendiri. Kayak gitu. Itu ketepatan seperti itu menjamin bahwa dia reliable, gitu ya. Bukan pada ketaat asasan di antara beberapa hasil pengamatan. Jadi bukan bukan membandingkan antar hasil pengamatan seperti di kuantitatif ada istilah iterator ya. Jadi alat ukur, misalnya kalau alat ukur itu kuesioner, berarti kan nanti dibandingkan antar sampel, antar subjek, bandingkan baru disimpulkan. Jadi tidak membandingkan antar itu. Begitu juga apa namanya, alat ukur, bukan instrumen kuesioner, misalnya pengamatan, ada inter observer gitu ya, inter observer. Berarti bukan mencocokkan antar observer kemudian dicari benang merahnya seperti ketika kita mencatat apa di dulu di apa, psikodiagnostik itu, kalau sekarang namanya apa ya penelitiannya, asin arema asin dela itu mungkin ya. Itu ada pelajaran observasi kemudian mencatat, ada pencatatan apa, frekuensi, ada pencatatan menggunakan event recording, dengan menggunakan apa, rating kayak gitu. Nah itu kan dicocokkan antara observer biasanya kalau seperti itu. Kalau yang ini tidak, itu bukan itu intinya, tapi ketepatan catatannya yang penting. Ya. Jadi bukan mengeneralisir dari cocok-cocokan antar observer tadi. Kalau seperti itu kan sama kayak mengkuantifikasi jadinya. Kalau dia muncul, di saya tidak muncul, gimana cara menyimpulkan? Tadi soal muncul dan tidak muncul itu sempit kan? Atau di dia muncul 2 kali, di saya muncul 3 kali. Nah, itu kan kuantifikasi jadinya jatuhnya. Jadi tidak seperti itu. Selain itu, memperhatikan konsistensi antar data yang dihubungkan oleh sebuah konteks. Misalnya, maksudnya dihubungkan sebuah konteks. Oh iya, dasmen ya, dasar asesmen. Oke, makasih Yoga. Jadi kalau apa namanya, konsistensi konteks ini yang dibatasi oleh konteks ini gini maksudnya. Teman-teman meneliti tentang agresivitas pada penghuni tahanan anak gitu misalnya ya. Penghuni tahanan anak. Ya berarti apapun data itu bisa dicari, observasi
di berbagai waktu, apa maksudnya mau lakukan wawancara ke berbagai orang, ke sipirnya, ke teman-temannya dan segala macam, ke penghuninya dilakukan wawancara. Nah, tapi banyak-banyaknya kita melakukan wawancara, asas kecukupan tadi ya yang di atas ini ya, itu artinya tetap dibatasi oleh sebuah konteks. Ya, kalau menurut kalian tanya kepada penjaga kantinnya penjara itu berhubungan, boleh ditanyain. Tapi kalau tidak berhubungan, ya enggak boleh. Artinya ya bukan enggak boleh. Ya lebih baik jangan. Karena apa? Karena itu tidak masuk dalam frame pembatasan konteksnya. Ya. Artinya kecuali kalau perilaku agresifnya itu kalau misalnya gini. Itu contohnya kalau perilaku agresif bisa jadi ya penjaga kantin bisa ya. Misalnya gebrak-gebrak meja dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya relasi antar tahanan loh, wis frame-nya sudah antar tahanan. Apakah kemudian seluruh penghuni tahanan itu bisa relevan masuk di sini? Berarti itu di luar konteksnya relasi antar tahanan berarti kalau penjaga kantin. Kecuali kalau penjaga kantin ya. Ini loh ya, dimaksudkan untuk tanya pengamatannya dia terhadap relasi. Oh berarti masuk, berarti penjaga kantin bisa masukkan. Apakah tukang kebunnya masuk? Bisa jadi, karena mengamati relasi antar tahanan. Kemudian apakah menteri kehakiman masuk? Misalnya menteri kehakiman. Nah ini baru dipertanyakan lagi. Kalau ngomong relasi masuk nggak dia? Menyaksikan tidak, ikut relasinya juga tidak. Berarti nggak perlu, meskipun ada kaitannya gitu ya. Nah itu namanya konteks. Kudu tetap pada konteks yang ingin diteliti. Kayak gitu. Sifat ilmiah penelitian kualitatif. Ini masih tetap pada penggugahan eksistensi tadi ya. Satu, apakah penelitian induktif bisa dikatakan ilmiah? Padahal penelitian induktif itu kan kalau dari penjelasan yang awal tadi seperti teman-teman tahu, data itu diperoleh dari lapangan, ya, kemudian dijadikan teori. Itu kuat nggak kayak gitu ya? Nggak didasari oleh apapun, lapangan kok, data apa adanya dari lapangan itu dijadikan hukum, dijadikan teori. Apakah itu dikatakan ilmiah? Ya. Pertanyaan kedua, apakah penelitian kualitatif bisa digeneralisasikan? Ya, seperti halnya penelitian kuantitatif. Ya, kuantitatif itu kan ngambil sampel, maka hasil dari sampel tersebut akan di sebentar ya. Ada home visit kalian, ada home visit. Nah, biasanya ditanya apakah sebentar ya, sebentar. Biji. Sambil kalian bernafas. Sebentar. Sudah datang ternyata gurunya. Oke, kita bisa lanjut. Lek wis wis datang ngono wis enak. Bisa lanjut. Tadi tak pikir kalau gurunya agak telat, kita tidak perlu panjang banget bisa kuliahnya, karena ini kan sisanya bisa teman-teman optimalkan dengan belajar sendiri ya, waktunya bisa dipakai. Karena sebenarnya kalau saya pribadi standar standar antara belajar daring, sinkronus daring seperti ini dan yang asinkronus ataupun yang offline seperti ketika tidak pandemi dulu kan beda kriteria waktu itu loh, ukuran waktu itu kan beda harusnya. Tapi nggak apa-apa, kita optimalkan aja. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ada dua pertanyaan ini. Bagaimana pendapat
teman-teman. Nah, boleh sambil ngasuh sambil minum-minum dulu rek. Sambil ngetik ya. Nyemil boleh ya. Sambil nyemil terus ngetik-ngetik. Kira-kira pendapatmu ya apa rek untuk dua pertanyaan ini? Silakan. Aku tak ngopi sih. Gak apa-apa rek. Di kelasku itu jangan, aku gak pernah nggak pernah menyosialisasikan aturan ya di kelasku ya, aku lupa. Asal aturan di kelasku ini nggak no, nggak ada salah pokoknya, nggak ada salah, jangan takut salah. Namanya belajar gitu kayak gitu, langsung ini langsung kemukakan aja pendapatmu dengan bahasamu boleh ya, dengan terus gak usah takut kelihatan tidak ilmiah, kelihatan tidak keren. Nggak ada seperti itu. Ingat aja bahwa kata-katanya Einstein bahwa orang pinter itu adalah orang yang eh, sangat mudah menyampaikan kepintarannya dengan, atau bisa menyampaikan kepintarannya secara sederhana. Kalau tambah ruwet, ono wong nyampe no sesuatu tambah ruwet, asli ini dia gak paham. Silakan, silakan, silakan sambil ngasuh maksudnya. Barang 5 atau 10 menit boleh. Nanti tak baca ketik aja enggak apa-apa di situ. Meskipun tidak interaktif seperti di kelas ya, kita tetap harus buat kelas kita asik lah ya, kayak dibuat lebih asik. Dibuat belajar itu menyenangkan. Salah satunya adalah menghargai seluruh kemampuan mahasiswa itu. Jadi kalian nanti enggak ada perasaan sungkan, canggung, takut, enggak, jangan. Santai, kita sama. Aku bisa menjelaskan seperti ini karena ini bertahun-tahun tak ajarkan ya apa mana ya, mesti aku wis ngelontok lah. Secara umur ya beda kita. Anggapan itu sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Umur ya alamiah. Berarti pengalaman ya beda. Lebih suwe ngomong kualitatif lebih suwe aku. Tapi mungkin barangkali di antara kalian ono sing ternyata pedagang, jualan online shop atau apa. Lah soal jualan nggak bisa apa bilang wah aku karena urip lebih lama soal jualan aku lebih berpengalaman, lah aku gak jualan gitu ya. Yo kalian yang lebih berpengalaman dari aku ya. Jadi kalian lebih tahu. Nah, setiap orang itu kayak begitu. Jadi jangan takut, santai wae. Salah salah satu misi dari perkuliahan itu biar kalian punya karakter, punya self determination. Ya. Nah, itu nilai jualmu nanti di situ ya. Nah, salah satu cara untuk punya self determination yang bagus sejak anak-anak bahkan itu diberikan peluang untuk menyampaikan pikirannya tanpa tekanan, tanpa harus merasa bersalah. Takut salah. Gitu. Ini Magita yoga juga satu. Nah, apa yang lain terus mengetik gak apa-apa sambil tak bacakan satu persatu koyok di radio loh ya. Dari Magita, kalau menurut saya penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasikan karena pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku manusia seperti faktor budaya, pengasuhan, pengalaman pribadi, persepsi dan lain-lainnya. Terima kasih Magita. Langsung saya bacakan yang lain juga ya. Nanti kita bahas bareng bersama keseluruhannya. Dari yoga. Ilmiah Pak, sepengetahuan saya jadi ingat grounded theory yang mana memang teori datang setelah data-data diperoleh. Waduh, pinter yoga itu semoco-moco katanya ya, yoga. Data-data diklasifikasikan dahulu dan dihubungkan yang nantinya terbentuk teori yang mana ini menjawab keresahan dari peneliti. Pinter yoga, terima kasih. Rafika. Wah, ketemu lagi sama Rafika, rek. Apa kabar, Fik? Rafika, menurut saya bisa Pak, akan tetapi cukup sulit karena untuk mencari
seseorang selain subjek penelitian kita yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang sama itu sulit, Pak. Selain itu, hasil dari penelitian kita mengenai subjek X misal pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekitar subjek tersebut. Pintar juga Rafika. Ya. Jadi tiga pernyataannya ini bagus semua gitu. Oh iya Yoga. Berarti belajarmu bener udah oke toh Yok. Berarti sampai ingat sampai sekarang ya, Yoga. Di DMP ya. Oke. Gini. Tadi kalau Magita mengatakan bahwa tidak bisa digeneralisasikan, terus kalau yoga soal keilmiahannya ya, ilmiah menurut yoga karena bahkan untuk menghasilkan hukum atau teori itu benar-benar melalui proses yang ketat kata yoga di situ ya, diolah data-datanya, diolah, diklasifikasikan gitu ya, proses yang ketat sehingga itu jadi hukum yang benar-benar kuat. Nah dari jawaban yoga ini sudah tidak perlu dibantah, benar yoga sudah itu benar. Di kualitatif itu seperti itu. Jadi data itu benar-benar harus disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Tidak ada orientasi untuk dibandingkan sama teori, dijustifikasi pakai teori gitu ya. Tapi justru menghasilkan teori itu sendiri. Nah, untuk bahwa teori itu benar-benar kuat atau kredibel, berarti kan harus benar-benar mencerminkan fakta. Ketika mencerminkan fakta harusnya kan objektif malah. Ya, harusnya kan malah objektif. Nah, di sini letak paradoksnya. Tadi kita sempat membahas tentang menyoal subjektivitas dan objektivitas ya tadi ya, penelitian kualitatif. Letak paradoksnya justru di sini teman-teman. Jadi ketika sebuah peristiwa itu benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di lapangan, harusnya itu disebut objektif kan? Nah kualitatif justru yang seperti itu. Makanya tadi di reliabilitas yang ini, bahwa letak kuncinya mencatat fakta itu sesuai dengan keadaannya atau peristiwa yang sesungguhnya. Nah kalau sudah seperti itu kan berarti objektif kualitatif. Iya kan? Secara subjek itu dipersilakan mengungkapkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, sesuai dengan budayanya dia. Kalau sudah sesuai dengan dirinya, sudah sesuai dengan budayanya, sesuai dengan tempat dia tinggal, seperti yang dikatakan oleh Rafika Magita itu, berarti kan objektif, berarti ilmiah, seperti yang dikatakan yoga. Nah kayak gitu ya. Nah itu ngomong soal keilmiannya. Sekarang kita ke generalisasinya. Apakah bisa digeneralisasikan? Nah, ini saya coba jembatani karena teman-teman bilang tidak bisa digeneralisasikan karena memang konteksnya terbatas. Konteksnya terbatas dan penelitian itu mendalam. Nah, sifat mendalam sama meluas ini kan teman-teman kalau divisualisasikan kan teman-teman pasti tahu ya. Namanya mendalam itu kan dalam jeruk. Ketika dalam banget, berarti kan tidak banyak berhubungan dengan permukaan yang luarnya ini, tapi permukaan yang ada di dalam. Ketika berhubungan dengan permukaan yang di dalam, kalau ngomong kesan ya, dianalogikan dengan kesannya mendalam. Ketika kesan itu mendalam, maka itu pasti subjektif atau bukan subjektif ya, kok kita mengingkari yang sudah jelas tadi kita ngomong objektif. Berarti itu kan benar-benar dirasakan oleh yang bersangkutan dalam. Makanya itu yang bikin sulit untuk digeneralisasikan. Dalam banget ya, dalam banget. Itu sulit untuk digeneralisasikan. Tapi ada sebuah penelitian yang menarik teman-teman, yaitu penelitiannya Piaget terhadap 2 orang anaknya. Subjeknya cuma 2, tapi kenapa tahap perkembangan kognitif sampai sekarang dipakai di mana-mana oleh semua orang? Apa yang terjadi di situ? Balik lagi kemana? Nah, kalau mau bisa digeneralisasikan, jadi gini. Pernyataan teman-teman bahwa itu tidak bisa digeneralisasikan karena banyak faktor yang sangat khas pada yang membedakan antar subjek dan sifatnya mendalam, itu benar. Pernyataannya teman-teman sudah benar. Si Rif ya. Rif ngene Rif. Catatan sing kamu maksud paradoks soal objektivitas tadi ya Rif ya. Gini Rif, sebelum tak lanjutkan ya, mumpung Arif nanya. Gini Rif, jadi kan ada banyak orang berpendapat bahwa penelitian kualitatif itu subjektif.
Subjektif itu di sini subjektifnya. Ketika orang itu menyatakan sesuatu hanya berdasarkan perasaannya dia, misalnya subjek ya ini ya, si partisipan, maka kan berarti dia aja, berlaku untuk dia aja, berarti subjektif kan. Nah itu Rif, maksudnya Rif. Terus peneliti juga bisa menginterpretasikan, berarti kan subjektif. Nah di situ letak subjektivitasnya. Tapi ketika penelitian kualitatif itu seperti ini, harus mencatat sesuatu benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, maka pada saat itulah mulai muncul objektivitas. Nah di situ loh Rif, maksudnya Rif. Jadi ini satu sisi itu subjektif, tapi di sisi yang lain dia itu harus ketat seperti yang dikatakan yoga, harus dikelola, diklasifikasikan kayak gitu. Ah itu betul, di objektif versus subjektivitas itu paradoks. Nah, alhamdulillah kalau paham. Nah di situ Rek, maksudnya Rek. Itu untuk filosofis ya, tapi gak apa-apa. Jadi teman-teman sekarang paham konsep paradoks ya. Selain ono konsep mana relativitas. Relativitas itu kayak yang diungkapkan oleh oleh apa Schrödinger. Terus Einstein gitu ya, relativitas ya. Oh, Schrödinger itu kuantum, sorry Rek. Einstein maksudku. Oleh Einstein gitu ya. Betul, yoga seperti subjektif dan objektif di saat yang sama. Nah, itu pinter yoga. Nah, itu. Gitu ya. Wes pintar-pintar ini sudah. Lalu apakah tidak bisa digeneralisasikan? Oh, sampai tadi sampai Piaget. Sorry. Belum tuntas tadi. Sampai Piaget. Kenapa teorinya bisa bisa terpakai sampai sekarang? Karena Piaget betul-betul hati-hati dalam hal apa? Dalam hal mengamati si anak tadi sehingga pencatatannya benar-benar sesuai dengan kondisi si anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, betul-betul pencatatan ini mencerminkan anak-anak usia tersebut. Ya, anak-anak yang berarti kalau dia si Piaget ini mengamati anaknya di usia 2 tahun misalnya, maka dia hanya akan mencatat di usia 2 tahun itu. Jadi dia tidak akan terpengaruh pada misalnya pengetahuan dia tentang anak usia 5 tahun. Karena sudah tahu kan si Piaget sudah pernah punya pengetahuan tentang anak usia 5 tahun itu kayak apa misalnya. Tapi ketika pencatatan, nah seperti di reliabilitas ini, dia harus mencatat apa yang benar-benar terjadi di anaknya yang 2 tahun. Belum lagi ketika dia punya 2 anak dengan usia yang berbeda. Ya. Itu dia berarti harus benar-benar mencatat itu kalau anak si A sama si B beda, kayak gitu. Nah itu ketelitian ini yang disebut oleh Rafika tadi bisa aja asalkan benar-benar cermat, maka akhirnya yang namanya generalisasi sifatnya depend on ya, sifat depending on, sifatnya tergantung gitu. Selama itu ketat, selama itu pada waktu mengobservasi maupun mewawancara itu benar-benar memperhatikan aspek general dan aspek spesifiknya, dua-duanya diperhatikan, aspek ideografik dan aspek nomotetiknya. Ya kalau dalam pencatatannya harus memang yuk. Jadi harus benar-benar mencatat apa adanya. Tapi dalam hal pengelolaannya boleh, tidak apa-apa dalam hal pengelolaannya. Tapi pencatatan ini kan untuk menjamin bahwa datanya objektif. Ya, menjamin bahwa datanya objektif. Nah, selanjutnya boleh. Nah, dalam penyimpulannya kan dia bisa mengatakan bahwa anak saya yang 2 tahun dengan anak saya 2 tahun, kelamin ini dan segala macam itu kan harus tetap disebutkan deskripsi subjek itu. Usia sekian, jenis kelamin ini, tinggal di rumah seperti ini dengan ayah ibu yang bla 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 bla. Terus selesai baru karakteristik anaknya kayak apa. Sehingga nanti orang akan membandingkan dengan konteksnya ini. Oh, konteksnya dia tinggal dengan orang tua seperti ini di sebuah rumah kayak begini dan bla 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 itu. Nah, konteks yang dicatat secara ketat ini yang kemudian nanti akhirnya digunakan untuk membuat simpulan. Ya, digunakan untuk membuat simpulan. Kayak gitu. Nah, baru kemudian
di pembahasan secara teoretiknya boleh, nggak pakai pengetahuannya dia atau membandingkan dengan anak usia lain misalnya, boleh aja sebenarnya. Makanya kalau di skripsi itu baru ada di pembahasan, dipisah, bukan di hasil, ya. Jadi biar ndak saling mencampuri, Rek. Tidak saling mencampuri. Jadi hasil benar-benar hasil, nanti kalian mendeskripsikan hasilnya. Tapi begitu ada di bagian pembahasan, di sub pembahasan nanti di laporan itu boleh pakai teori, pakai pengetahuan kalian dan segala macam itu. Kayak begitu. Jadi dipisah. Ini metode ilmiah adalah sebuah proses atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Merupakan serangkaian cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Jadi metode, namanya metode itu cara. Le ilmiah berarti ono prosedurnya, ono tata caranya. Syarat metode ilmiah sistematis. Berarti nanti si penelitian ini harus disusun secara sistematis, terstruktur, punya struktur gitu ya. Konsisten artinya terdapat kesesuaian di antaranya unsur-unsurnya, misalnya tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Mungkin teman-teman sedikit kalau soal sistematis ini sedikit bingung, tadi kok boleh non linear, boleh balik lagi ke langkah sebelumnya. Ya, balik ke langkah sebelumnya itu pun untuk mengukuhkan sistematika kayak begini, teman-teman. Pada akhirnya di laporan itu kan kita harus mengorganisir data itu dengan plot tertentu, dengan alur tertentu. Apakah kalian mau menyusun berdasarkan alur proses? Apakah kalian mau menyusun berdasarkan alur komponen-komponen, elemen-elemen, kayak misalnya pengasuhan. Pengasuhan itu dalam penelitian saya menemukan ada yang pengasuhan konstruktif terbuka, pengasuhan konstruktif tertutup, ada misalnya temuan. Ini aku asal ini karena biar teman-teman benar-benar menghayati bahwa aku tidak ngambil dari teori. Nah, benar-benar itu tadi contoh konstruktif terbuka, konstruktif tertutup dalam pengasuhan. Itu contoh yang hasil dari lapangan, anggaplah seperti itu ya. Hasilnya seperti itu. Nah, kalau mau disusun berdasarkan elemen maupun berdasarkan proses, itu namanya struktur, teman-teman. Boleh, itu namanya sistematis. Nah, ketika mau menggenapi struktur itu ternyata lah kok kurang data nih, misalnya mau bagi jadi elemen konstruktif tertutup ambek konstruktif terbuka dalam pengasuhan gitu ya. Konstruktif tertutupnya lengkap, banyak datanya. Di konstruktif terbuka kok rasanya kurang ya, kok nggak seperti konstruktif tertutup, ada yang perlu digali lagi, ambil data lagi. Nah, artinya meskipun kita non linear, balik lagi itu diupayakan untuk menjaga sistematika, justru sistematika strukturnya tadi. Terus konsisten, dapat antara unsur-unsurnya yang kayak tadi. Misalnya tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah, itu konsisten. Awalnya teman-teman fokus penelitian atau pertanyaannya apa, nanti hasilnya di ujung juga harus konsisten. Itu ilmiah namanya. Yang ketiga operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Jadi ada prosesnya. Nanti teman-teman tunjukkan aja. Nah, ini ciri-ciri ilmiahnya penelitian kualitatif. Nah, ini beberapa catatan terakhir sebelum kita akhiri. Ada 2 slide kalau tidak salah catatan terakhirnya. Tetap yo, karena 1 slide-nya banyak sih. Nalar dasar metode penelitian kualitatif ada di bawah payung paradigma interpretif. Paradigma interpretif nanti akan ada sesinya tersendiri. Ya. Jadi yang jelas kekuatannya atau khasnya itu di induktif penelitian kualitatif. Jadi dari sesuatu yang detil-detil banyak diabstraksikan jadi hukum, jadi simpulan. Meskipun peneliti adalah instrumen dalam penelitiannya, namun ada rambu-rambu dan pedoman yang harus dijadikan pegangan selama melakukan penelitian. Makanya itu fleksibel. Berarti penelitian kualitatif itu kan salah satu peneliti tadi syaratnya fleksibel. Nah, fleksibelnya penelitian kualitatif harus punya koridor. Nah, jalan itu kan di pave dulu ya, dibuat dulu sama penelitinya. Misalnya, kalau mau pakai psikoanalisa,
Berarti cara pandang, cara mulai ngambil data, nyusun pertanyaan wawancara itu psikoanalisis banget udah, on the track. Yang positif psikologi ya positif psikologi, yang fenomenologi ya fenomenologi, kayak gitu. Itu namanya track. Jadi ada tetap on the track, meskipun apapun bisa dilakukan di dalamnya, tapi ada tracknya. Mau ngasuh di track itu, mau leyeh-leyeh di track itu, mau gulung-gulung di track itu, tapi ada di dalam track itu. Rambu-rambu yang dimaksud meliputi cara pandang, paradigma. Nanti akan ada sesi penjelasan tentang apa itu paradigma nanti. Biar asik, tidak perlu kita jelaskan semuanya di pertemuan ini ya. Hakikat, tujuan, dan proses serta prosedur yang dilalui ini nanti pembahasan tentang desainnya kayak apa. Terus yang keempat, sejak awal kelahirannya metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menangkap arti secara mendalam dari suatu peristiwa, gejala, fakta, realitas. Jadi intinya di kedalaman. Untuk keperluan memperoleh arti yang mendalam tidak mungkin dilalui hanya dengan melihat yang tampak atau empirik. Lewat misalnya observasi, kuesioner, laboratorium, enggak. Ada banyak hal yang tidak tampak, itu yang harus juga digali. Karena ngomong dalam, itu kan berarti di dalam. Berarti harus digali. Tidak hanya diamati, tidak hanya diukur. Kalau diamati, diukur permukaan. Tapi digali. Itu perbedaan yang akhirnya jadi perbedaan mencolok dengan kuantitatif. Digali kalau di kualitatif itu. Jadi bisa diobservasi detail, diwawancarai, itu digali. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji teori, tapi justru mengembangkannya. Mengembangkan tidak berarti membuat teori yang baru sama sekali, boleh jadi menyempurnakan teori yang sudah ada. Ya, itu memberikan alternatif dari teori yang sudah ada juga bisa. Penelitian kualitatif memiliki hipotesis kerja yang dirumuskan pada saat pengumpulan. Ini dikasih tanda kutip teman-teman. Jadi beda dengan hipotesis yang dimaksud di kuantitatif. Ini cuma pengistilahan hipotesis kerja. Namanya hipotesis kerja itu kayak pengujian hipotesis dengan apa ya dulu di kognitif istilahnya ya. Yang pokoknya ketika meneliti ke lapangan, ternyata wah kayaknya butuh pertanyaan penelitianku butuh dikembangkan deh, butuh diubah sedikit deh. Itu jadi terus berubah-ubah, terus berkembang maksudnya. Itu bisa sampai pada suatu saat, wah inilah yang paling sempurna. Pertanyaan penelitian inilah yang wis tidak usah diubah wis, kayak gitu. Jadi ada kemungkinan di tengah proses itu terus berubah. Itu yang diistilahkan kalau di sini hipotesis kerja. Karena sifatnya siklikal ya, habis hampir sampai ujung bisa kembali ke depan untuk ngambil data lagi. Nah ini dijelaskan di slide berikutnya sepertinya. Nah ini di poin yang terakhir ini soal siklus ini ya. Jadi tidak linear. Jadi bisa diulang lagi awal untuk menambah data yang kurang dan seterusnya. Sampai jenuh. Atau jenuh itu bukan jenuh di penelitinya, wah wis aku kesel rek, jenuh, tidak. Sampai akhirnya ya wis enggak bisa digali lagi. Itu wis lengkap sudah kayak gitu. Jenuh. Terus istilah generalisasi atau generalisasi tidak dikenal dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi bukan generalisasi tapi istilahnya transferability atau transferabilitas. Transferabilitas dapat diperoleh jika peneliti bisa menggali ke dalam informasi dan mampu mengabstraksikan temuan substantif. Dan ini yang terjadi di penelitiannya Piaget, bahwa hasil pengamatannya dia terhadap anaknya itu bisa ditransfer ke anak-anak yang lain. Ya. Namanya transfer itu spesifik, itu bedanya dengan generalisir. Kalau generalisir itu pokoknya punya kriteria dalam hal pengambilan sampel pada waktu itu sama dengan itu, udah bisa terkena simpulannya. Jadi bisa diberlakukan simpulan yang sama. Tapi kalau transferability ini kudu dilihat detil-detilnya dulu. Jadi sebelum memberlakukan hasilnya itu dilihat detil-detil anaknya kayak apa dan segala macam. Ini seperti itu. Jadi tidak umum kriterianya, tapi benar-benar kriterianya khusus. Seperti yang tadi sedikit diomongkan sama Rafika. Ya. Sudah, terima kasih. Saya kira sudah untuk hari ini teman-teman. Ada pertanyaan boleh, kalau sekarang ditanyakan boleh. Kalau ternyata belum ada pertanyaan juga boleh ditanyakan di grup.
Maksudnya ternyata munculnya pertanyaan tidak sekarang gitu, tapi nanti boleh ditanyakan di grup. Di grup aja biar yang lain mungkin ikutan menikmati gitu ya, ikutan menikmati proses belajarnya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ndak ada ndak apa-apa, Rek. Nanti boleh kok di grup. Ndak buru-buru. Enaknya kita itu kan sekarang jadi plus minusnya ya. Plusnya kita ndak dibatasi waktu itu paradoks akhirnya jadinya. Ndak dibatasi waktu itu artinya punya kesempatan atau peluang yang besar untuk kita berinteraksi. Tapi itu jadi ndak enak juga sendiri, berarti nggak kenal waktu untuk bekerja. Bisa kerja 24 jam. Ya dinikmati lah, dinikmati. Yang penting kalian seneng, kita bisa saling support gitu ya, enak lah ya. Ojo terbebani. Kuliah ini kayak enjoy aja. Gitu dulu ya. Ini saya masih menunggu Arif. Ada apa, Arif? Ada yang mau disampaikan, Arif? Oke, siap-siap. Yoga, Arif, terima kasih semuanya. Teman-teman yang berpartisipasi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan buat kita semua, buat kalian. Sampai ketemu lagi hari Senin berarti ya. Oke, jangan lupa teman-teman, tak tunggu rekapan kelompoknya ya, biar saya punya kartu kendali. Kok kartu kendali sih istilahnya. Ngecek gampang gitulah. Gampang aneh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sampai ketemu lagi minggu depan.